Oh, hi. Hello family members, welcome back to my channel. It's me, Agukat, once again. And first of all, don't forget to subscribe my channel. And like, comment, share, and please don't skip my video. I want to watch till the end. So guys, first of all, wishing you a very happy Sunday. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kami dari kelompok B ingin mempresentasikan tentang protozoa. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Gladys Auliananda. Nama saya Nur Misbah. Saya Lusa Nada. Saya Irfi Yusraini Pribadi. Saya Lintang Hana Puspita. Saya Farlita Merafida. Dan saya Solomina Waisamun. Yang pertama-tama bisa dijelaskan tentang protozoa. Jadi protozoa adalah organisme uniseluler eukariotik yang termasuk dalam kingdom Protista. Organisme ini memiliki struktur tubuh yang sederhana tetapi fungsional dengan inti sel dan organel yang terbungkus membran. Sebagian besar protozoa bersifat heterotrof, memiliki nutrisi dengan memakan mikroorganisme lain atau partikel organik. Meskipun beberapa bersifat mixotrof dengan kemampuan melakukan fotosintesis, protozoa hidup di berbagai habitat berair seperti air tawar, air laut, tanah basah, dan bahkan sebagian parasit di tubuh makhluk hidup lain. Selanjutnya, ciri-ciri protozoa. Baik. Ciri-ciri protozoa diantaranya ada 1. Hidup sendiri atau berkoloni dengan simetri tubuh bersifat bilateral simetris, radial atau non-simetris. 2. Umumnya berbentuk tetap, oval, panjang, dan bulat. Pada beberapa spesies, bentuknya bervariasi tergantung pada umur dan perubahan lingkungan. 3. Sebagai organisme uniseluler, mempunyai kelengkapan alat gerak berupa flagellum, cilium, pseudopodium, atau bergerak menggunakan gerakan selnya. 4. Inti jelas, berjumlah 1 atau lebih dari 1, mempunyai struktur organel, dan tidak terdiri dari jaringan. Yang terakhir, struktur cangkang dimiliki oleh beberapa spesies. Beberapa spesies lain membentuk sista resisten atau spora penyebaran untuk menghadapi keadaan yang tidak baik. Selanjutnya itu keuntungan protozoa. Nah, baik, masuk dalam keuntungan protozoa. Nah, jadi beberapa protozoa itu memiliki keuntungan bukan hanya kepada manusia, tapi ada perannya, yaitu ada peran dalam ekologis sebagai indikator kesehatan lingkungan, peran dalam penelitian dan binokuler, kemudian pengendalian hama, dan yang terakhir potensi medis. Lanjut kepada kerugian dari protozoa, di sini menjelaskan ada 4, yaitu yang pertama ada patogen, di mana beberapa protozoa dapat menyebabkan penyakit pada manusia dan hewan. Kemudian penyebab penyakit yang dapat ditularkan, di sini ada protozoa seperti entamoeba dapat menyebabkan ambisesis yang ditandai dengan diare dan masalah pencernaan. Yang kedua ada trypanosoma yang menyebabkan penyakit tidur yang dapat mengganggu sistem saraf. Nah, lanjut lagi ada gangguan ekosistem. Beberapa protozoa patogen dapat mengganggu keseimbangan ekosistem, terutama dapat menyebabkan kematian massal pada spesies tertentu. Yang terakhir ada pada dampak ekonomi, di mana penyakit yang disebabkan oleh protozoa dapat memiliki dampak yang signifikan, baik melalui biaya pengobatan maupun hilangnya produktivitas akibat sakit. Selanjutnya ada peran protozoa. Jadi peran protozoa itu ada 7, kurang lebih ada 7. Yang pertama, pengendalian populasi mikroorganisme. Jadi seperti bakteri, jamur, dan mikroorganisme lainnya itu tuh membantu menjaga keseimbangan populasi agar tidak terjadi ledakan populasi yang dapat merusak lingkungan. Kemudian penyediaan nutrisi untuk rantai makanan. Protozoa itu tuh berfungsi sebagai sumber makanan bagi organisme yang lebih besar seperti nematoda, titik tanah, dan larva serangga yang pada gilirannya menjadi makanan bagi hewan lainnya. Kemudian dapat meningkatkan kesehatan tanah. Dan juga sebagai indikator kesehatan ekosistem
Keanekaragaman dan keanekaragaman protozoa sering digunakan sebagai indikator kualitas lingkungan, seperti tingkat pencemaran air atau kesusahan tanah. Misal, di populasi protozoa itu rendah dapat menunjukkan adanya polusi atau ketidakseimbangan ekosistem. Peran dalam siklus karbon dan nitrogen, kemudian akan ada simbiotik dengan organisme lain, serta protozoa itu juga sering dijadikan bahan praktikum di laboratorium. Dan selanjutnya ke contoh-contoh spesies dari protozoa. Yang pertama itu ada Paramecium caudatum, berbentuk lonjong yang menggunakan silia atau rambut getar untuk bergerak dan mencari makanan. Yang kedua itu ada Amoeba proteus, hidup di air tawar dan dikenal karena kemampuannya bergerak menggunakan pseudopodia atau kaki semut. Yang ketiga itu ada Eglina viridis, memiliki ciri seperti tumbuhan dan hewan. Ia dapat berfotosintesis tetapi juga memakan partikel organik. Yang keempat itu ada Trypanosoma lucae, memiliki tubuh memanjang yang berbentuk ramping dan beruncing, dan organel ini tersusun dari banyak struktur DNA mengikat. Baik, selanjutnya kesimpulan. Protozoa adalah organisme uniseluler eukariotik yang hidup di air, tanah basah, atau sebagai parasit. Mereka berperan penting dalam ekosistem seperti pengendalian mikroorganisme, penyediaan nutrisi, dan mendukung siklus karbon serta nitrogen. Protozoa juga dapat dimanfaatkan sebagai indikator kesehatan lingkungan. Namun, beberapa spesiesnya bersifat patogen dan dapat menyebabkan penyakit seperti malaria, plasmodium, dan amebiasis, entamoeba histolytica, yang berdampak pada kesehatan dan ekonomi. Contoh protozoa yang dikenal meliputi Amoeba proteus, Paramecium caudatum, Euglena viridis, dan Trypanosoma lucae. Oke, sekian dari presentasi grup